Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wijinia Auliaryani. Saya dari kelas PBSI 5A. Saya NIM 11. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hakikat multidisipliner dalam pragmatik, tindak tutur, implikatur, teori relevansi, deiksis, peranggapan, dan teori makna. Yang pertama yaitu hakikat multidisipliner dalam pragmatik, meliputi pragmatik dan lingkungan akademiknya. Dalam bukunya yang mutakhir berjudul Pragmatic dan Natural Language Understanding, George Green menyatakan bahwa pragmatik linguistik berada di persimpangan antara sejumlah bidang dan di dalam dan di luar ilmu pengetahuan kognitif. Persimpangan yang dimaksud antara lain ilmu linguistik, psikologi kognitif, antropologi kultural, filsafat, sosiologi, dan retorika yang kesemuanya memberikan kontribusi terhadap bidang kajian ini. Daskal menyatakan bahwa saya yakin bahwa pragmatik tentu berkaitan tentang psikologi dalam hubungannya dengan acuan. Main menyatakan bahwa di sini kita berurusan dengan sebuah persoalan pada dasarnya bersifat filosofis yang menimbulkan berbagai konsekuensi serius baik dari linguistik teoritis maupun penggunaan bahasa. Dari kedua kutipan tersebut, psikologi pragmatik mempunyai dua ciri. Yang pertama yaitu bahwa pragmatik banyak dibicarakan oleh sejumlah disiplin akademik. Yang kedua, pragmatik yakni kapasitasnya untuk menggunakan penggunaan konseptual disiplin ilmu lain. Sebelum mulai diuraikan pandangan ini secara terrinci akan dikemukakan telah bagaimana pragmatik didefinisikan secara baku. Tampaknya definisi pragmatik yang baku ini tersirat ditunjukkan pada pandangan multidisipliner pragmatik yang sedang diajukan ini. Yang kedua yaitu pragmatik definisi baku. Pragmatik adalah aspek-aspek informasi yang disampaikan melalui bahasa yang dikodekan oleh konvensi, namun dapat diterima secara umum dalam bentuk linguistik yang digunakan, yang muncul secara alamiah dari makna-makna yang dikodekan secara konvensional dan tergantung pada konteks. Yang kedua yaitu tindak tutur. Tindak tutur merupakan bagian dari peristiwa tutur, dan peristiwa tutur merupakan bagian dari situasi tutur. Tindak tutur adalah kegiatan seseorang menggunakan bahasa kepada mitra tutur dalam rangka mengkomunikasikan sesuatu. Apa makna yang dikomunikasikan tidak hanya dapat dipahami berdasarkan penggunaan bahasa dalam bertutur tersebut, tetapi juga ditentukan oleh aspek-aspek komunikasi secara komparatif, termasuk aspek-aspek situasi komunikasi. Yang ketiga yaitu implikatur, makna tersirat. Konsep implikatur pertama kali dikenalkan oleh H.P. Grich untuk memecahkan persoalan makna bahasa yang tidak dapat diselesaikan oleh teori semantik biasa. Makna tersirat atau implikatur adalah makna atau pesan yang tersirat dalam ungkapan lisan maupun ungkapan tertulis. Kata lain, implikatur adalah ungkapan secara tidak langsung, yakni ungkapan tidak tercermin dalam kosakata secara literal. Yang ketiga yaitu teori relevansi. Pemrosesan relevansi dapat melakukan usaha yang lebih banyak atau lebih sedikit, berarti tidak mengatakan apapun tentang sifat inerelasi pemrosesan tersebut. Menurut Sieber dan Wilson menyatakan bahwa tujuan umum dalam pemrosesan adalah untuk memperoleh implikasi kontekstual yang sebesarnya sebagai imbalan terhadap usaha pemrosesan yang dilakukan. Selanjutnya yaitu deiksis. Deiksis berasal dari kata Yunani kuno yang berarti menunjukkan atau menunjuk. Dengan kata lain, informasi kontekstual secara leksikal maupun gramatikal yang menunjuk pada hal tertentu baik benda, tempat, atau waktu. Itulah yang disebut deiksis. Misalnya, he, here, now. Ketiga, kata ungkapan tersebut memerintah untuk menunjuk konteks tertentu agar makna dapat dipahami dengan tegas. Tensis atau kala yang merupakan jenis deiksis. Misalnya, they, hi, they hanya dapat dirujuk dari situasinya. Berdasarkan beberapa pendapat, dapat dinyatakan bahwa deiksis merupakan suatu gejala semantis yang terdapat pada kata atau konstruksi yang acuannya dapat ditafsirkan sesuai dengan situasi pembicaraan dan menunjuk pada sesuatu di luar bahasa seperti kata tunjuk, pronomia, dan sebagainya.
Yang selanjutnya yaitu praanggapan. Praanggapan berasal dari kata to presupposition yang dalam bahasa Inggris berarti to suppose beforehand. Dalam arti sebelumnya, pembicara atau penulis mengujarkan sesuatu, ia sudah memiliki dugaan sebelumnya tentang lawan bicara atau hal yang dibicarakan. Sebenarnya, peranggapan ini berasal dari perdebatan dalam ilmu filsafat, khususnya tentang hakikat rujukan yang dirujuk oleh kata, frasa, kalimat, dan lubis. Dalam Lubis 2011, halaman 61. Selanjutnya yaitu teori makna. Pendekatan-pendekatan terhadap kajian makna. Makna merupakan sebuah gagasan yang kompleks. Kompleksitas makna menyebabkan keberagaman pendekatan yang menyebabkan kemiskinan konseptual apabila dikaji secara terpisah satu dengan yang lain. Menurut Kruse, makna dibagi dalam disiplin ilmu yaitu filsafat, psikologi, neurologi, semiotik, dan linguistik. Selain itu, makna juga terdapat dalam disiplin ilmu semantik dan pragmatik yang merupakan cabang dari ilmu linguistik. Teori makna dibagi menjadi 3, yaitu makna sebuah pendekatan 3 bagian. Yang pertama, makna dalam dunia. Yang kedua, makna dalam pikiran. Yang ketiga, makna dalam tindakan. Ketiga pendekatan makna ini sejatinya tidak ada kaitannya satu sama lain. Namun, tak ada satupun dari pendekatan-pendekatan ini yang dapat berdiri sendiri. Pendekatan referensial makna. A. Landasan filosofis Taxi dan Davidson. Yang kedua, semiotik dalam kebenaran. Yang ketiga, makna referensial dan disiplin-disiplin lainnya. Selanjutnya yaitu pendekatan psikologi terhadap makna. Perlunya makna psikologi, Cromie dan Fodor. Yang kedua, pragmatik, bahasa pikiran dan gagasan yang berkaitan. Yang ketiga, disiplin-disiplin lain, bahasa pikiran dan berbagai gagasan terkait. Selanjutnya yaitu pendekatan sosial makna. A. Analisis wacana dan analisis percakapan. Kajian tentang penggunaan bahasa tidak akan lengkap apabila tidak dilakukan penyelidikan tertentu terhadap bentuk penggunaan bahasa yang paling umum, yakni percakapan. Percakapan merupakan kontribusi yang sangat penting bagi pemahaman terhadap fenomena pragmatik utama. Analisis wacana percaya bahwa pengintegrasian dalam pragmatik maupun pengintegrasian pragmatik dengan linguistik dapat dicapai dengan penguasaan prinsip teoritis dan konsep linguistik di luar tingkatan masing-masing kalimat. Namun di dalam analisis percakapan, data-data percakapan inilah yang menimbulkan kategori-kategori konsep teoritis, bukan pembuatan teori linguistik sebelumnya. Terima kasih. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.